Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo para penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas tentang inilah budaya makan di Sumatera Barat tidak pelit lauk sekali makan bisa 3 lauk. Ikuti terus video kita, tentang membahas rekomendasi dan penjelasan seputar daerah Sumatera Barat. Jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Kalian pasti sudah tidak asing dengan ciri khas makanan-makanan yang berasal dari daerah Sumatera Barat ini. Tapi tahukah kalian mengapa jika orang Sumatera Barat ketika menyediakan lauk makanan ataupun menyantap makanan, kenapa tidak hanya cukup dengan 1 lauk saja? Di video kali ini kita akan menjelaskannya kenapa di daerah Sumatera tidak pelit lauk ketika makan. Tonton sampai habis video ini. Jika kalian suka jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Alasan yang pertama kenapa budaya makan di Sumatera Barat tidak pelit lauk adalah, orang Sumatera tak pernah pelit masalah lauk di piring. Bahkan mereka bisa menyantap 4-5 lauk di atas meja dalam waktu 1 kali makan. Orang Sumatera biasa makan bermewah-mewah. Kalau ada telur entah diceplok, rebus atau dadar itu termasuknya pelengkap bukan lauk. Kami pantang makan gak enak. Lauk 4-5 macam di meja sudah biasa. Perbedaan budaya makan orang Sumatera dan orang-orang di Pulau Jawa ini paling terlihat dari penggunaan lauknya. Sementara hal ini berbeda jauh dengan di tempat aslinya. Orang Minang bisa menyantap lebih dari 1 lauk mulai dari jenis sayurnya juga banyak. Dan harganya yang jauh lebih murah. Banyak orang asli Sumatera Barat yang merantau ke daerah Jawa ataupun yang lainnya. Kaget dan terheran dengan hal itu, dikarenakan di kampung halamannya Sumatera Barat makanan-makanan yang biasa dimakan di sana dengan harga yang murah dan lauknya yang banyak. Kenapa di daerah sini banyak orang Sumatera yang menyajikannya dengan seolah-olah seadanya saja? Pertanyaan dari seseorang yang merantau dari Sumatera Barat. Karena sebenarnya fungsi makanan yang pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, pada perkembangan berikutnya tidak hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi juga berkaitan dengan fungsi sosial yaitu untuk kepuasan dan ketentraman batin. Fungsi makanan secara sederhana mempunyai tujuan-tujuan simbolik yang dimaksudkan untuk keselamatan dan keselarasan masyarakat tersebut. Karena itu, makanan khas suatu daerah mempunyai simbol-simbol tertentu yang mempunyai makna yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tak hanya nasi Padang saja yang memang banyak lauknya. Bahkan hingga soto pun, isian soto di Sumatera lebih melimpah. Kuahnya lebih kaya rempah, sementara mie atau soun itu hanya pelengkap saja. Perkedel kentang dan sejenisnya hanya pemanis, tapi tetap saja bagian dari isi utama soto adalah potongan daging ayam atau sapi yang wajib banyak, walau mengundang pro dan kontra. Tak sedikit netizen yang setuju dengan sudut pandang seperti ini dari salah satu sudut pandang orang asli Minang yang merantau keluar pulaunya. Banyak yang merasa, orang-orang di luar Pulau Jawa kalau makan lauknya memang tidak seroyal atau seheboh orang Sumatera. Tetapi sudut pandang dari seorang yang merantau dari Sumatera Barat ini tidak menyudutkan ataupun mengucilkan suatu suku ataupun daerah lainnya. Orang ini hanya terkaget saja ketika melihat kalau porsi makan orang di luar Pulau Sumatera ini sangat tanggung. Tanpa ada yang merasa terkucilkan, orang ini pun meminta maaf atas omongannya dan mulai terbiasa dengan porsi makanan yang berada di luar Pulau Sumatera Barat. Mungkin karena kebanyakan orang Sumatera Barat sering memasak beragam macam masakan yang bisa dibilang banyak, jadi kebanyakan orang Sumatera Barat ini selalu makan dengan lebih dari 1 varian lauk, sedangkan belum tentu di daerah lain di luar Sumatera punya kebiasaan memakan dengan banyak varian lauk, jadi yang harus kita pahami benar. Benar hal ini karena budaya makan di Sumatera Barat ini bukan rakus, tetapi ada kata-kata yang membuat orang Sumatera terbiasa memakan banyak lauk dalam sekali makan ini. Karena kata orang tua, makanan itu jadi darah, daging dan otak. Penting untuk menyantap makanan enak dan lengkap. Karena makanan yang kita makan itu akan menjadi darah, daging dan otak. Banyak narasumber dari sosial media yang menyuarakan atas hal ini, bisa kita sebut saja Lutfi asal Sumatera Barat,
yang kini bekerja di Jakarta mengaku biasanya makan 2-3 lauk, ditambah sayuran, dan kerupuk di kampung halaman. Sayurnya ini sederhana seperti timun rebus, bayam, atau sawi. Tidak seperti di restoran Padang, kata Lutfi. Ia mengaku sempat mengalami gegar budaya makan saat merantau ke Jakarta karena terkejut melihat varian makanan di warung Tegal yang banyak. Selain itu, cita rasa makanan di warteg juga berbeda dengan makanan khas Minangkabau. Tekstur nasi di Sumatera Barat juga lebih perak ketimbang di Jawa. Namun, Lutfi seiring waktu mampu mengatasi gegar budaya makan. Hal serupa juga mirip terjadi pada keluarga Suyeta yang ibunya berasal dari Jawa Tengah dan ayah dari Sumatera Utara. Suyeta saat tinggal bersama tante di Medan menyadari ada banyak lauk yang disajikan dalam sekali makan, dari ikan, ayam, teri kacang, dan telur. Tanteku ini pantang lauk tidak habis, jadi lebih baik makan lauk daripada makan nasi, kata Suyeta. Hal yang membuat Suyeta takjub, tantenya juga bekerja tetapi sanggup dan sempat masak lauk bervariasi setiap hari. Ini budaya keluarga, semua orang Sumatera itu jago masak dan jarang jajan. Jadi lebih pilih masak daripada beli, jelasnya. Ia berasumsi jajanan kekinian di Sumatera juga tidak terlalu marak ketimbang di Jawa. Selain itu, banyak orang Sumatera disebutkan oleh Suyeta lebih doyan makan makanan berat daripada makan camilan. Berdasarkan survei yang dilakukan BBC News Indonesia, 79% rumah makan Padang mengaku memberikan porsi nasi yang lebih banyak ketika dibungkus. Menurut sejarawan Minangkabau Gusti Asnan, porsi nasi yang lebih banyak merupakan bentuk penghargaan bagi pembeli nasi bungkus karena telah mengurangi pekerjaan pemilik kedai. Kalau dibungkus itu pekerjaan saudagar berkurang, tidak perlu cuci piring, tidak makan tempat. Sebagai bonus bagi orang yang membeli, maka dilebihkan nasinya. Tutur Gusti, ini juga saya pikir bagian dari tradisi orang Minang yang lebih friendly, lebih menghargai, bahwa si pembeli tidak boleh dirugikan. Itulah alasannya kenapa ketika kita membeli nasi Padang untuk dibungkus, kita akan diberikan lebih banyak. Sedangkan kita makan di tempat kita akan diberikan dengan porsi yang bisa dibilang normal. Karena ada banyak berbagai macam alasannya, mulai dari si penjual yang tidak mau membuat pembeli rugi, dan alasan yang sering masyarakat bilang itu karena jika nasinya dibungkus itu bisa jadi untuk dibagikan ke keluarga dan tidak untuk dimakan sendiri. Banyak orang yang bilang seperti itu jika kita bertanya kenapa jika membeli nasi Padang dibungkus itu ukuran porsinya berbeda jika kita makan langsung di tempat. Jadi seperti itu alasannya kenapa orang asli Sumatera Barat kalau makan itu bisa lebih dari 2 lauk ketika sekali makan, dan itu sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi budaya makan di Sumatera Barat. Jangan heran ketika kalian berkunjung ke Sumatera Barat, kalian akan disajikan banyak sekali lauk oleh keluarga atau kerabat dekat yang tinggalnya di Sumatera Barat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.